Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku generasi penerus bangsa yang cerdas, bertemu lagi dengan Bu Ilu di kelas online. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dulu dengan doa, dan juga jangan lupa mempersiapkan alat tulis dan juga buku paket yang kalian butuhkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, kita akan membahas materi pada KD 3.1 atau lesson 1 dengan judul Perumusan dan juga Penetapan Pancasila atau Perumusan dan Penetapan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, perlu kalian ketahui dulu tentang beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi perumusan dan usulan dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, mengidentifikasi para tokoh perumus dasar negara. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi panitia 9. Anak-anakku yang Ibu cintai, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Iya, betul. Itu adalah gambar gedung. Kenapa gedung itu dapat berdiri dengan kokoh? Tentunya kalian punya jawaban. Iya, betul. Karena ada pondasi yang kuat. Itu adalah gedung. Lantas, bagaimanakah jika gedung itu dibangun tanpa adanya pondasi yang kuat? Tentunya yang terjadi adalah roboh, runtuh, dan bahkan hancur. Sama halnya dengan sebuah negara. Negara dapat berdiri kokoh apabila suatu negara itu didasari oleh sebuah pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat dalam sebuah negara itu adalah sebuah dasar negara atau ideologi negara. Lantas, apakah dasar negara kita? Dasar negara kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya kalian semuanya sudah mengerti dan tahu. Bukan hal yang asing lagi buat kita semua. Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu anak-anak, dalam pertemuan kali ini yang nanti akan kita bahas adalah tentang proses perumusan Pancasila atau proses perumusan dasar negara. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa karena kali ini kita membahas tentang proses terbentuknya dasar negara atau Pancasila, maka ada 3 poin yang akan kita bahas juga di sini. Yang pertama adalah tentang proses terbentuknya BPU PKI. Yang kedua adalah tentang proses perumusan dan juga usulan dasar negara. Dan yang ketiga adalah tentang peran tokoh perumus dasar negara Indonesia. Anak-anak, yang pertama tadi kita akan membahas tentang pembentukan BPU PKI. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia selama ini dari dahulu kala selalu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
ketika bangsa Indonesia lepas dari cengkraman Belanda, dan ketika itu datanglah Jepang, maka kedatangan Jepang ini merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia. Jepang berkedudukan di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Banyak hal yang terjadi antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Kedatangan Jepang ke Indonesia ini adalah bentuk kekalahan Jepang yang mengalami perang di Asia Timur Raya. Jepang menjanjikan kepada bangsa Indonesia akan memberi sebuah hadiah kemerdekaan melalui Perdana Menteri Kaiso. Bangsa Indonesia percaya akan hal itu. Kemudian, supaya bangsa Indonesia percaya, maka Jepang merealisasikan dan mewujudkan janji itu dengan mengawali membentuk sebuah badan pendidik usaha persiapan kemerdekaan yang kita sebut dengan BPUPKI, dan dalam bahasa Jepang kita beri nama Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan beranggotakan 74 orang, di mana 67 adalah orang Indonesia dan 7 orang lagi adalah dari pihak Jepang. BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang memang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan menyelidiki segala persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri menggelar 2 kali sidang. Yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Untuk sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli tahun 1945. Untuk sidang yang pertama yang dibahas adalah masalah pembentukan rumusan atau rancangan dasar negara Indonesia. Di dalam BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat, beliau memberikan kesempatan kepada para anggotanya, dalam hal ini adalah kepada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno untuk menyampaikan beberapa ide atau gagasan tentang pembentukan negara. Dimulai dari Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei, beliau menyampaikan ada 5 gagasan, diantaranya adalah kemudian ide disampaikan oleh Mr. Supomo, ada 5 gagasan yang disampaikan beliau juga. Akan tetapi 2 gagasan ini belum menemui titik terang, sehingga pada tanggal 1 Juni pada saat itu tokoh besar kita Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan juga untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Dan pada tanggal 1 Juni itulah beliau menyampaikan ide terhadap istilah dasar negara dengan istilah Pancasila. Anak-anak, dari ketiga pendapat para tokoh ini belum dapat diambil titik temunya sampai dengan 1 Juni, sehingga perlu dibentuk panitia khusus atau panitia yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Amaramis, Abi Kusno Cokro-Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan yang terakhir adalah Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 bertugas untuk memberikan keputusan terhadap rancangan atau rumusan dasar negara yang sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi. Nah, akhirnya ketika Panitia 9 sudah mengadakan sebuah rapat atau pertemuan, mereka menghasilkan sebuah rumusan yang kita sebut dengan Piagam Jakarta, atau ada istilah lain yang disebut juga dengan Jakarta Charter. Adapun beberapa rumusan
yang terdapat dalam Jakarta Charter antara lain sila 1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, keputusan atau rumusan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta sepertinya membawa situasi yang kontra, khususnya bagi masyarakat Indonesia bagian timur atau masyarakat Indonesia yang non-muslim terhadap bunyi sila 1. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman agama. Nah, sebagai solusinya akhirnya digelarlah sidang yang kedua, di mana sidang itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli. Di dalam sidang itu, Dr. Andes Muhammad Hatta dengan Profesor Hariri akhirnya memutuskan untuk mengubah bunyi sila 1 yang tercantum di dalam Piagam Jakarta dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila 1 ketuhanan yang Maha Esa ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Nah, bunyi sila 1 dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3, persatuan Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini secara syah diakui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Anak-anakku semuanya, kalaupun nanti ada beberapa hal yang kurang kalian mengerti atau yang kurang kalian pahami, kalian bisa menghubungi ibu-ibu ataupun juga wali kelas kalian untuk berdiskusi baik melalui via online ataupun juga melalui tatap muka terbatas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.